Kita belajar kitab hadis di bawah bimbingan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhis Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada bab tentang berdoa. Kitab Da'awati, ini kitab da'awat, doa-doa. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin. Ila anqal kitab Da'awati babu fadli du'ai, keutamaan berdoa, pentingnya berdoa. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, Tuhanmu berfirman, ud'uni, mintalah, memohonlah kepadaku, jawab, astajib, niscaya aku akan kabul untukmu. Artinya, sesuai dengan janji Allah, setiap doa itu dikabul. Setiap doa dikabul. Karena ud'uni langsung dijawab, astajib lakum. Jawab daripada ud'uni. Akan tetapi, kenapa kok ada doa yang tidak dikabul? Doa tidak dikabul bukan karena Allah tidak menerima doa itu lagi, akan tapi ada sesuatu yang menjadi penghalang dari dikabul. Semula setiap doa kaidahnya akan dikabul. Misalnya kalau seorang dagang, pokoknya kirim barang ke sini, jawab apa terserah, apa jualan apa saja, kendang, pisang, terong, kirim terong ke sini, ya. Tak taunya dikirim terong palsu. Kita pengen terong beneran, dikasih terong palsu. Terong plastik ya atau apa. Ya. Ya nggak diterima dong. Mau bukan terong beneran. Atau terongnya berpenyakit, terong berulat. Semuanya ini ya nggak bisa. Ya terongnya beneran. Ini dengan manusia seperti itu. Gambarannya seperti itu. Walillahil mathalul a'la. Untuk memudahkan saja, Allah pun juga berdoalah kepadaku di saat aku cabut. Cuman permasalahannya adalah kadang seseorang berdoa itu tidak seperti berdoa. Atau di saat berdoa itu dibanding dengan sesuatu yang menjadikan ada ulatnya tadi, menjadi sebab tidak diterima doa. Ini doa itu akan diterima oleh Allah kalau dia memenuhi syarat-syaratnya. Udhuni, syaratnya apa? Syarat agar itu menjadi doa yang sesungguhnya. Apa syarat doa? Syarat doa itu yang pertama, dia memang punya hajat betul kepada Allah. Merasa dia bertadarru menghadap kepada Allah karena dia hajatnya dengan penuh ketawadhuan. Ini syarat pertama, doa itu seperti itu. Bukan sekedar kita meminta, tapi kita harus di saat memohon dan meminta benar-benar kita merasakan kalau kita punya hajat kepada Allah. Menghadirkan, ini khusyuk namanya. Khusyuk di dalam berdoa, hajat kita perlu. Kadang kita memohon tidak menyadari yang kita panjatkan. Hajat itu maknanya memang saya tidak akan mampu menyelesaikan kalau bukan dikarunia oleh Allah, kalau bukan dari Allah. Jadi waktu memohon itu benar-benar menghadapkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya menjadi doa itu dikabul karena memang betul-betul doa. Doa ini kalimatnya sehatnya perintah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni, kayak perintah. Tapi kepada Allah tidak memerintah. Tapi kepada Allah memohon, contoh ighfirli, Allah akan ampuni kalau begitu, sesuai dengan janji Allah. Cuman dia itu sadar tidak kalau dia itu berdosa. Kan harus ada kesadaran bahwasanya dia mengadu kepada Allah, menghadapkan dosa-dosanya kepada Allah, kemudian dia berkata, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Jadi tadarru', khudu', khusyuk, tawadhu' kepada Allah di saat berdoa, ini kunci. Kalau orang berdoa dengan kesombongannya nggak diterima. Maka dalam doa itu ada adab-adabnya. Termasuk diantaranya apa? Agar doa dikabul, ya makanannya halal, bajunya halal. Ada satu orang diceritakan pada zaman Nabi, yamuddu yadahu, menegakkan tangan. Cara doanya sudah benar. Dan dia mengatakan, ya Rabb,
Ya Rabb ilhah. Doanya benar. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Tapi makaluhu haram, masrabu haram, malbasu haram. Makanannya haram. Minumnya haram. Bajunya haram. Semua haram. Anna istajabu lidzalik. Gimana akan dikabul doanya orang semacam itu? Dia minta kepada Allah membawa dengan keharaman dia. Makanannya haram. Nah, ini yang harus difahami. Baik. Kemudian setelah itu, ini diantaranya. Kemudian setelah itu, yang harus kita pahami juga makna pengkabulan ini. Agar kita tidak pernah ragu dalam berdoa. Ini kan penting sekali doa. Dan makna pengkabulan itu kadang ada 3 macam pengkabulan dari Allah. Yang ini kadang tidak dicermati sehingga kadang seorang hamba ini buru-buru. Sehingga sudah memastikan Allah tidak mengkabul doanya. Enggak dikira dikabul. Nah, ini enggak boleh. Innallahu yakbal innallahu yakbal innallahu yataqabbal du'a 'abdihi atau kama qala Rasul. Innallaha yataqabbal du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah akan mengkabul doa hambanya selagi tidak buru-buru. Buru-buru itu gimana? Ya Allah, sudah doa bertahun-tahun enggak dikabul. Sudah sholat hajat berhari-hari tetap enggak dapat jodoh. Enggak ada jodoh beneran. Sudah sholat hajat, duhaan, tetap melarat. Nah, ini kurang ajar kepada Allah, mendahului Allah. Lam ya'jal, malam ya'jal. Selagi tidak buru-buru. Buru-buru itu buru-buru mengkhusu'udon kepada Allah. Prasangka buruk kepada Allah. Malam ya'jal. Nah, pengkabulan kepada Allah ini, kalau sudah benar doa kita, khusu', tawadhu, khudu' kepada Allah, maka akan dikabul. Cuman bentuk pengkabulan ini kadang kita tidak mengerti. Ada 3 bentuk pengkabulan panjatan doa kita. Yang pertama adalah Allah akan kabulkan panjatan kita sesuai dengan apa yang kita panjatkan. Dan ada banyak dikabul semacam itu. Wah, orang ini dikabul doanya. Doaku dikabul, aku minta begini oleh Allah dikasih esok hari. Asalkan doanya benar akan dikabul. Cuman bentuk pengkabulan harus kita pahami. Yang pertama akan dikabul sesuai dengan yang ia panjatkan. Yang kedua adalah Allah akan kabulkan panjatan doa kita untuk kita. Bukan seperti yang kita panjatkan, akan tapi lebih baik dari yang kita panjatkan. Hanya karena kebodohan kita di dalam memohon, kita memintanya kurang penting, Allah beri yang lebih penting. Minta rezekinya lancar, padahal lebih penting dari itu adalah kesehatan anak-anak. Maka untuk sementara rezekinya oleh Allah tidak diberi, tapi dialihkan oleh Allah kepada kesehatan anak-anaknya. Yang lain pada kena muntaber, anaknya sehat-sehat saja. Dan dia tidak menyadari itu kalau itu berkat daripada doa. Makanya kalau sudah dengan Allah, husnudon terus hendaknya. Atau tiba-tiba diberi oleh Allah sesuatu yang lebih penting lagi. Misalnya orang dari zaman ini, zaman fitnah akidah. Kesesatan halus masuk dalam hati hamba-hamba Allah. Cuman karena kita banyak berdoa, Allah ganti panjatan doa yang minta duit, minta rezeki, minta apa, diganti oleh Allah dengan hati yang mantap. Nggak bisa diganggu gugat. Imannya kuat. Nah, ini kan nikmat besar yang Allah berikan di dunia. Ini pengkabulan yang kedua. Karena kita sering memohon kepada Allah dengan kebodohan kita. Dengan yang terlihat di hadapan mata kita. Yang lebih jauh dari itu nggak pernah kita minta. Yang lebih penting kita tidak minta. Akan tapi Allah Maha tahu akan selalu diberikan kepada hamba yang memohon kepada Allah dengan permohonan yang serius dan khusus, akan Allah beri, lihat, yang paling baik untuk hamba tersebut. Sehingga kadang tidak diberi sesuai dengan keinginannya, permintaannya, tapi Allah beri yang lainnya. Itu yang harus ada di hati kita. Maka jangan berdoa lalu Anda berkata, doaku tidak dikabul. Dikabul, cuman kita tidak tahu saja apa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan mungkin akan diberikan oleh Allah setelah jauh, bukan pada kita. Seorang wanita solehah, jadilah Anda seperti dia, wahai wanita-wanita. Namanya Sayyidah Hanna, ibunda Siti Maryam.
solehah. Dia memanjatkan doa panjatan ayat Allah. Inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Pengen anaknya itu nanti menjadi seorang laki-laki yang bebas, tidak ada yang mengganggu dalam ibadah. Jadi orang abid ahli ibadah. Pengennya laki-laki yang diinginkan. Setiap saat berdoa, pengen punya anak laki-laki yang hebat. Mengandung dalam kandungannya. Tak tanya apa? Ini wada'tuha untha. Keluar perempuan. Sayyidah Maryam. Tidak sesuai dengan yang dipanjatkan. Mintanya anak laki-laki, dikasih anak perempuan. Wa inni sama itu Maryam. Diberi nama Sayyidah Maryam. Lihat. Secara zahir enggak dikabul doanya. Dia minta orang solehah. Dikabul doanya. Orang baik. Enggak ada maksiat dia. Orang baik nama Sayyidah Hannah. Minta anak laki-laki saja tidak dikasih oleh Allah. Dikasih perempuan. Tapi lihat perempuan. Biarpun perempuan kayak apa perempuannya. Sayyidah Maryam mulia. Sayyidina Zakaria saja terkagum-kagum dengan Siti Maryam. Di tempat ibadah sangat khusyuk ibadah. Sangat khusyuk ibadah. Sampai diberi Allah karomat kemuliaan-kemuliaan. Biarpun perempuan melebih laki-laki ternyata kualitasnya. Yang katanya ingin menjadi ahli ibadah ternyata sifat Siti Maryam juga jadi ahli ibadah. Tapi perempuan. Sampai istimewanya Siti Maryam, Sayyidah Maryam adalah. Diberi Allah karomah. Hidangan makanan ada di tempat beribadahnya. Kalau musim panas, ada buah musim dingin. Di saat musim dingin, ada buah musim panas. Nabi Zakaria terbingung. Anna laki hadha. Dari mana kau dapat ini semuanya? Dijawab dari Allah. Allah. Akhirnya Nabi Zakaria memandang ini orang istimewa, Maryam ini. Jangankan Maryamnya, pasti tempatnya juga menjadi penuh berkah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa agar diberi anak namanya Yahya. Dan begitu hebatnya Siti Maryam itu sampai biarpun perempuan dia nggak beda dengan laki-laki. Warka'i, rukuklah engkau, ibadahlah engkau wahai Maryam menjadi ahli ibadah. Ma'arraki'in sama dengan kaum laki-laki yang ahli rukuk. Padahal dia seorang perempuan. Lihat doanya Sayyidah Hannah. Apakah sampai di situ diberi kabar gembira Sayyidah Hannah? Oh enggak, tiba-tiba Sayyidah Maryam diberi Allah anak yang sangat istimewa Sayyidina Isa alaihissalam. Laki-laki, muncul cucu yang hebat. Di luar angan-angan doa daripada Sayyidah Hannah. Makanya kalau lihat doa serius minta anak hari ini, kalau serius pasti akan dikasih oleh Allah. Allah sudah janji kok. Kalau tidak hari ini ya anak, kalau tidak cucu berikutnya. Maka berdoa itu penting. Sayyidina Isa alaihissalam menjadi laki-laki yang mulia. Kemuliaan Sayyidina Isa pun diulang-ulang. Sampai Sayyidina Isa mendapatkan penghormatan yang luar biasa besar, nanti di akhir zaman akan turun dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Di saat para nabi merindukan untuk jadi umat Nabi Muhammad, Sayyidina Isa alaihissalam. Ini tidak lepas dari doanya dari nenek yang bernama Sayyidah Hannah. Lihat, doanya Sayyidah Hannah melahirkan Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam melahirkan Sayyidina Isa alaihissalam. Baik. Jadi kalau berdoa ini husnudzon terus yang dibangun kepada Allah. Jangan tidak dikabul doa saya. Ya sudah 4 tahun tetap saja dagangan sepi. Nggak jadi. Minta lagi ijazah ustadz sebelahnya. Nggak berhasil. Wah. Ini doa yang kedua dikabul oleh Allah tapi bentuknya beda. Pengabulan doa yang kedua. Yang ketiga pengabulan doa yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah apa? Di saat kita sangat memerlukan sesuatu tersebut. Yaitu setelah kematian Allah. Dan ini yang lebih agung. Makanya ada orang katanya masyhur, wah ini mustajab doa, ini paling dikabul doanya. Tidak semua orang ingin dikabul doanya di dunia, ingin di akhirat kok. Nggak boleh disombong-sombongkan lah, wah ini orang yang sangat dikabul doanya. Akan tapi doa itu ternyata di saat dikabulkan di akhirat dirindukan oleh mereka nanti pada akhirnya. Jadi orang-orang yang rajin berdoa itu kaget di akhirat kok pahalanya banyak, pahalanya banyak, pahalanya banyak. Dia tanya, wahai malaikat, pahala apa ini? Dijawab, ini pahala doamu dulu yang tidak dikabul di dunia, lalu dikabulkan di akhirat. Hamba yang mendapatkan pahala melimpah itu kaget begitu, lalu berkata, kalau memang saya tahu pahalanya begini, niscaya aku minta doaku di dunia dikabul di akhirat saja, enggak perlu dikabul di dunia. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mahal, lebih utama daripada kehidupan dunia.
Tapi pun Nabi mengajarkan kepada kita doa juga. Tidak apa-apa doa untuk dunia boleh. Bahkan sampai Nabi mengajarkan kalaupun ada sesuatu yang sandalmu putus pun minta oleh Allah agar dijaga. Minta urusan sandal, urusan jarum, urusan sepele pun ngadu kepada Allah. Allah senang. Sebab intinya adalah tadarruk kita, khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ini. Allah, berdoalah kepada Allah niscaya akan dikabul. Maka jangan ragu, kalau Anda berdoa yakin dikabul. Bahkan secara nalar Anda sudah mustahil. Orang sudah dikatakan mandul, rahimnya diangkat. Apa perlu saya doa, ya Allah berikan kepada saya anak yang soleh-soleh? Ya perlu dong. Kenapa? Kan bukan saja di dunia, pengen di akhirat ini diberi pahalanya punya anak banyak. Ternyata apa? Karena dia tidak punya anak, oleh Allah diberi kesempatan. Lihat. Masa hidupnya karena dia sering berdoa, ya Allah berikan kepadaku dzurriyyah thayyibah. Padahal dia sudah divonis tidak bisa punya anak. Doanya kenceng, tak taunya diberi kesempatan Allah dengan kekayaannya mendidik anaknya orang lain sampai menjadi ulama-ulama, pahalanya mengangkat dia, memuliakan dia habis-habisan. Sebab ada orang sudah kaya raya, nggak punya keturunan, di akhirat pun melarat ada. Nggak pernah tergerak untuk berinfak, berderma, membantu anak santri yang menuntut ilmu, nggak pernah ada gerak. Maka dia pun tidak mendapatkan itu. Cuman karena dia banyak berdoa, digerakkan hatinya oleh Allah. Dia punya tabungan banyak, memang anak nasab tidak ada dia. Tidak punya anak nasab. Akan tapi, dia punya anak-anak asuh yang banyak. Ini kan karunia dari Allah. Di dunia, hartanya dihabiskan untuk itu, ternyata semuanya dipetik nanti di akhirat Allah. Bahkan di dalam berdoa pun juga sama. Misalnya waktu hubungan suami istri, kan sudah divonis gak bakal punya anak. Tetap doa seperti yang diajarkan Nabi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah jauhkan aku dari syaitan. Dan jauhkan apa yang akan kau rezekikan kepada kami dari syaitan. Jadi jangan sampai ada putus asa dengan Allah. Enggak. Berdoa ini luar biasa. Ingat pengkabulan doa ada 3 model itu harus selalu ada di hati Anda. Agar dalam berdoa Anda bisa tulus, khusyuk, tidak pernah mengatakan, doaku sudah lama enggak dikabul-kabul. Namanya ajal. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Buru-buru enggak dikabul Allah. Ayat selanjutnya qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Tadarru' ini ya dengan tawadhu, dengan tadarru' ini dengan merendah di depan Allah, tawadhu di depan Allah. Menampakkan kalau kita punya hajat kepada Allah. Wal khufyah sebagian memanai kekhusyuan hati. Karena hati di dalam hati maka dengan lirih. Sehingga kalau jerit-jerit ya enggak pantas, tapi bukan berarti mengangkat suara tidak boleh, kan sudah kita sampaikan dahulu pada pertemuan sebelumnya, zikir ada sesaatnya mengangkat suara, zikir yang keras seperti adzan, ada yang sedang-sedang, dan ada di saat kita mengadu kepada Allah dengan lirih ini. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak senang dengan orang yang berlebihan, sedang-sedang saja. Biasa. Artinya di dalam memohon kepada Allah, ya wajarnya orang memohon. Engkau tidak menyeru dengan zat yang tuli. Allah Maha mendengar. Tapi bukan berarti karena Allah Maha mendengar kita tidak boleh menyuarakan zikir. Kadang-kadang orang itu berlebihan dalam memahami jadi salah. Allah itu tidak tuli, ngapain kau teriak-teriak? Wah, ini adzan diperintahkan kok. Agar nyuruh orang lain agar mendengar kok, agar bisa datang ke masjid. Takbir hari raya diajarkan Nabi untuk berzikir mengeraskan suara. Jadi tidak semua zikir, makanya kita harus menempatkan pada tempatnya. Jangan semuanya jadi nggak boleh. Zikir keras nggak boleh semuanya juga salah. Zikir harus lirih semuanya juga salah. Ada bagian masing-masing. Ada sesaat kita berzikir orang lain mendengar, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, jangan berlebihan, nanti wajar saja, jangan luar batas.
Kemudian berlebihan ada yang memang meminta kepada Allah itu dalam segala sesuatu itu dihimbau. Akan tapi ya jangan di dalam memohon misalnya ya. Surga itu kan macam-macam. Ya Allah berikan padaku surga. Surga kan di dalamnya segala keindahan, enggak usah dirinci. Aku pengen ya Allah pasir surganya yang begini ya Allah. Yang warna kuning, putih, hijau. Aku ingin daunnya yang begini ya Allah. Lah ini berlebihan doanya begitu. Hah? Saya pengen nanti seperti gubuk yang saya buat di rumah itu, saya di atas pohon yang begini ya Allah. Ini. Kalau sudah masuk surga terlintas saja sudah jadi, nggak usah macam-macam doanya nanti. Ya Allah berikan padaku surga. Pasirnya diatur ini ribet. Bah itu mau tadi ini berlebihan doanya. Minta surga sampai detail-detailnya ini keinginanmu yang minta saja ya Allah berikan padaku surga. Sudah kalau masuk surga apa? Tidak ada yang terlintas di hati seorang hamba kecuali Allah wujudkan. Wa idza sa'alaka 'abdi ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya tentangku dari hamba-hambaku wahai Muhammad. Katakan aku qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i dada'an. Aku akan selalu mengkabul ya. Kedekatan Allah dalam arti kedekatan dalam mengkabul. Kalau sudah Allah mengkabul, enggak ada yang bisa menghalangi dan begitu cepatnya. Idza da'ani amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Ya ini katakan kepada mereka-mereka ini yang sering mengingkari kepada Allah, karunia Allah. Siapa yang bisa mengkabul? Katakan kepada semuanya itu. Yang beriman dan tidak beriman. Tanyakan, siapa yang bisa mengangkat? Kalau ada mutor ini orang yang diuji dengan ujian, bencana. Siapa yang bisa melepas mengangkat seseorang dari bencana, musibah, penyakit dan sebagainya? Hanya Allah. Wa yakshifus su' yang mengangkat, menyingkap satu petaka yang menimpa seorang hamba itu siapa? Hanya Allah. Maka ngadulah kepada Allah. Upaya zahir kita itu ya, usaha zahir kita mencegah bermacam-macam penyakit. Tapi ketahuilah, yang mengangkat Allah musibah. Di satu kampung sombongnya seseorang misalnya. Musibahnya muntaber, tidak ngadep kepada Allah. Hanya yang diantisipasi muntaber. Karena muntaber sangat membunuh katanya. Betul, dia mengantisipasi muntaber. Cuma karena dia tidak kembali kepada yang mengangkat musibah, ya sudah muntabernya stop oleh Allah diganti demam berdarah. Ayo. Maka ngadulah kepada yang memberi penyakit. Biasakan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Sambil kita berusaha, iya. Dan usahakan perintah dari Allah juga. Kita diperintahkan untuk berobat, kita perintahkan untuk usaha. Akan tetapi pun demikian yang harus kita pahami bahwa jangan sampai kita lalai dan lupa kepada Allah. Dan ini yang terpenting, kita sering lupa kepada Allah karena kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, kelebihan yang Allah berikan kepada kita, itu menjadikan kita sering lupa kepada Allah. Dan sering kami buat contoh misalnya, ibu kalau sakit, anaknya sakit, biasanya langsung dipikir pergi ke dokter. Siapa di antara kita yang di saat anaknya sakit, sholat 2 rakaat dulu sebelum pergi ke dokter, ayo ngadu kepada Allah doa. Kita sering lupa. Maka gabungkan permohonan kepada Allah dengan usaha-usaha yang akan kita hadirkan. Maka usaha ada 2. Usaha memanjatkan doa, yang kedua adalah usaha zahir. Kalau Anda panjat tentang doa saja, tidak pakai zahir, ya Anda ini aneh. Nabi juga marah, tawakal saja, ngadu tawakal kepada Allah, tapi nggak berusaha. Ya Allah berikan padaku rezeki kecukupan, ya aku punya anak 5 ya Allah. Aku mohon ya Allah berikan rezeki, nongkrong dok di kamar, di musola doa, dok begitu. Kurang ajar namanya itu. Allah kan ngasih jalan, kerja, cari uang, cari rezeki. Ada contoh pada zaman Nabi, seorang sahabat Nabi ini sok tawakal ceritanya. Kenapa saya katakan sok? Karena apa? Dia belum dapat ilmu waktu itu. Pengennya tawakal, tapi ditegur Nabi. Nabi lihat, Nabi di masjid semacam ini ada satu sahabat Nabi itu, ontanya dilepas begitu saja. Lalu ditanya, loh aku lihat ontamu tidak kau ikat. Saya serahkan kepada Allah. Tawakal kepada Allah ya Rasulullah.
Pamer tawakal, Nabi bilang, ikil fatawakal, ikat dulu baru tawakal. Enggak diikat, tawakal, lari itu onta, hilang nanti. Makanya tawakal kita harus barengi dengan usaha. Jangan tawakal, aku serahkan rumahku kepada Allah, semoga Allah menjaga. Enggak dikunci pintunya, maling masuk. Seperti itu. Baik, kita langsung kepada hadis selanjutnya. Wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma anin Nabi. Qala, Nabi bersabda, ad-du'a wal ibadatu. Doa itu adalah hakikatnya ibadah. Maka di sana ada satu perdebatan di antara para ulama, mana yang lebih bagus bagi kita? Apakah kita menyerahkan kepada Allah yang Maha Tahu tentang keadaan kita atau kita memohon? Mana yang lebih bagus? Kalau menyerahkan kan tingkat tinggi, memohon, atau kita diam-diam menyerahkan pada Allah, ya Allah aku punya hajat, Engkau Maha Tahu ya Allah. Enggak usah minta, Allah pun tahu. Mana yang lebih bagus? Apakah kita berdoa? Berdoa atau pasrah? Kalau pasrah nggak perlu berdoa. Maka dari ayat tersebut dia katakan berdoa memohon kepada Allah itu lebih utama. Sebagian mengatakan enggak, pasrah lebih utama. Oleh khilaf di antara ulama. Maka para ulama menggabungkan dua-duanya. Jadi di saat berdoa memohon kepada Allah, artinya apa? Berdoalah dengan lesanmu dan tawakallah dengan hatimu. Maka digabungkan, berdoalah dengan lesanmu, bertawakallah dengan hatimu. Berdoanya tetap jangan sampai doa-doa tok tapi kurang tawakal, nggak benar. Berdoalah, ucapkan dengan lesanmu panjatan doa, kemudian setelah engkau memohon kepada Allah dan tawakallah dengan hatimu. Jadi semuanya baik. Jadi biar dapat pahala dua-duanya. Pahalanya tawakal dan pahala berdoa. Bukan sekedar tawakal saja tidak berdoa atau berdoa saja tanpa tawakal. Kemudian Nabi mengatakan doa wal ibadah. Doa itu ibadah dan hakikat ibadah. Waktu kita membaca hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari, banyak orang tersesat di dalam berdoa. Berdoa tersesat itu bagaimana? Menjadikan doa itu sarana untuk sampai kepada hajatnya. Ini kan kelas kuli seperti kita. Kalau kita berdoa karena kita ingin sampai kepada hajat kita, maka kita berdoa. Biarpun ini masih dalam wilayah selamat, wong doanya kepada Allah, tapi berbahaya sekali orang semacam ini. Cuman kalau orang makomnya tinggi, doa itu tujuan, bukan sarana. Jadi saya berdoa karena aku diperintahkan oleh Allah. Coba kalau orang menjadikan doa sarana sampai kepada hajatnya. Kalau sudah dikabul ngapain dia? Nggak doa lagi dia. Oh sudah dapat dia. Dulu sebelum nikah, Masya Allah tahajud yang banyak. Giliran sudah nikah nggak tahajudan lagi tuh. Betul itu? Betul. Jangan dong. Ya karena apa? Kelas kita. Jadi doa jadi sarana. Wasilah. Padahal orang makom tinggi mengatakan doa adalah ibadah, bahkan mukhul ibadah dalam riwayat lain. Mukhul ibadah, saripati ibadah. Jadi dia berdoa itu sudah terlepas dari pagi kabul, tidak kabul. Tidak, saya berdoa, tugasku berdoa. Aku berdoa, Allah minta berdoa, ya berdoa. Sehingga dia mencari sebab dia berdoa. Sehingga doanya orang yang semacam ini yang tidak pernah memikirkan dikabul, tidak dikabul, itu sudah mencari sebab doanya banyak. Jadi dia mencari hajatnya. Semakin hari dia mengorek kekurangannya, agar dijadikan bakal mengadu kepada Allah. Sesaat dia melihat matanya, ya Allah, ini mata darimu ya Allah. Tidak akan kami bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali kau jaga. Ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah telah kau jauhkan mata kami dari maksiat ya Allah. Maka kami mau jauhkan dari maksiat, doa. Telinga ini darimu ya Allah, jauhkan dari mendengar yang haram ya Allah. Tiba-tiba dia ingat syahwatnya, ya Allah kami mohon jauhkan syahwatku dari yang haram. Terus, karena dia sudah ngerti, sudah jadi hobi doa. Jadi ini doa ibadah, doa itu ibadah, bukan sarana menuju ibadah, tapi ibadah itu sendiri. Jadi sebelum dikabul hajat kita sudah dipahala, dikasih pahala oleh Allah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Wa an Aisyah radhiyallahu taala an dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata,
Karena Rasulullah ada baginda Nabi itu yastahibbul jawami aminad doa. Nabi kalau doa itu yang jami, doanya itu mencakup. Kalimatnya pendek tapi wah dapat banyak. Sebab tahu yang diminta siapa? Allah Jalla Jalaluh. Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemurah. Makanya kalau Nabi doanya itu berat-berat, diutamakan jawami minad doai. Doa-doa yang mencakup. Tapi setelah doa-doa besar, nanti yad'u masih wadhalika, boleh ditambah yang lainnya. Tapi ada doa jami' itu ada doa yang mencakup. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Nah, doa mencakup apa misalnya ini? Wan Anas dari Sayyidina Anas. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Anas. Karena ada aktsaru du'ain Nabi, kebanyakan doa Nabi itu bunyinya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah, ini doa jami' tadi. Coba kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, kalau dikabulkan beres, suamimu jadi hasan, istrimu hasanah, anaknya hasan, rizkinya hasan, hasan baik-baik semuanya. Kan di dunia kan banyak urusan kita. Ini doa yang jami' dulu. Baru setelah itu kan ditambah dengan doa yang lainnya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Allahumma ya Allah, atina, berikan kepada kami fid dunya, di dunia hasanatan, kebaikan. Wa fil akhirati, dan di akhirat hasanatan, juga kebaikan. Akhirat kebaikan, tidak akan disiksa. Kalau doa satu itu saja sudah dikabul, mah beres urusan kita. Kenapa? Kalau tidak dikabul secara zahir, kan kita keyakinan kita ada dikabul di akhirat, biar gede pahalanya. Zada Muslim fi riwayatihi, Imam Muslim menambahkan dalam satu riwayatnya, qala belum. Wa kana Anas, Imam Muslim berkata, wa kana Anas, Sayyidina Anas itu idza arada ayat bi da'watin da'a biha. Sayyidina Anas bin Malik itu kalau ingin berdoa dengan doa yang macam-macam sesuai dengan keinginannya, rincian tadi, pasti dibarengi dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa idza arada ayat bi du'ain da'a biha fihi. Jadi kalau berdoa pasti dibawa Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka dari itu kita dengar para ulama-ulama. Kalau doa panjang pasti pungkasannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka baca itu. Sayyidina Anas melakukannya. Sampai dikatakan doa sapu jagat. Wow, untuk menghabiskan semuanya. Sapu jagat. Habis semua hajat. Kalau tidak bisa doa yang lainnya, sudah batin saja hajatmu apa, pakai Rabbana atina misalnya, Allah pengen rezeki. Rabbana, bahasa Arab juga nggak bisa ngomong ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, duit. Rabbana atina fid dunya hasanah, suami. Rabbana atina, ya sah-sah saja. Kan di dunia hasanah, kan banyak. Bahasa Arab nggak bisa. Pakai bahasa Indonesia ya boleh, cuman ingat kaidah. Bahasa Indonesia boleh, bukan dilarang berdoa dengan bahasa apapun. Tapi ingat, jangan lupa harus Anda hadirkan doa yang pernah dibaca Nabi. Kenapa? Lafaz yang pernah diucap Nabi adalah sebaik-baik lafaz. Boleh Anda doa bahasa Indonesia panjang, tapi paling tidak ditutup dengan apa tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma atina. Wa Ibnu Mas'udin, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Nabi kana yaqul, Nabi itu berkata, membaca doa Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, al-huda, petunjuk. Di dalam solat pun kita sudah minta petunjuk. Di dalam doa solat, setelah solat atau dalam keadaan-keadaan tertentu kita minta as'alukal huda, hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Pentingnya petunjuk, hati-hati. Dan di saat menyebut huda, sadari kalau kita memang perlu bimbingan dari Allah. Kalau di saat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, sadari agar kita terbebas dari kepleset. Hari ini banyak orang kepleset akidah. Kayaknya beragama Islam, kayaknya sebagai pemikir Islam sesat, hati-hati. Kurang khusyuk ihdinanya. Ihdinanya kurang khusyuk. Ihdinas siratal mustaqim.
Berikan kepada kami ya Allah petunjuk agar kami bisa meniti jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan surga, jalan kebenaran, jalan kekasihmu Nabi Muhammad. 17 kali minimal Anda baca dalam solat Anda. Allah, ihdina. Begitu pentingnya petunjuk dari Allah. Di sini diajarkan dalam doa Nabi, inni as'alukal huda wattuqa, ketakwaan di dalam hati, tumbuh suburnya rasa takut melanggar Allah, sekaligus senang melakukan kewajiban itu. Taqwa, at-taqwa hahuna, kata Nabi, adanya di dalam hati, bukan terucap di lesan. Tapi takwa di dalam hati ini yang menjadikan lesan kita benar, perilaku kita benar. Wal afaf, dan kami mohon kepadamu afaf ya Allah. Afaf itu apa? Rasa semangat, kemauan untuk menjauhi kemaksiatan. Jadi memang dia berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, itu namanya sifat iffah, afif. Jadi gampang takut kepada kemaksiatan. Kalau ada maksiat, takut. Itu afaf. Wal ghina, dan kami mohon ya Allah ghina, kekayaan. Kekayaan di sini maksudnya apa? Di dalam hati. Kekayaan maksudnya apa? Jangan kau jadikan aku sibuk dengan hajat-hajat kepada manusia, pengen dicukupi oleh Allah. Minta al-ghina, dicukupi oleh Allah. Cukupi itu ada dua, zahir dan batin. Ada orang dicukupi secara zahir tapi batinnya tamak, tersiksa dia. Tapi biarpun diberi Allah pas-pasan, tapi hatinya merasa cukup, syukur terus, qanaah. Maka dalam berdoa memang kita perlu khusyuk, benar sih. Kita kan baca doa fajar. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan Muslim. Wan Tariq bin Asyam, dari Sayyidina Tariq bin Asyam radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kana rajul idza aslama 'allamahu Nabi, kalau ada orang masuk Islam Nabi mengajarkan as-salata, salat wajar umum. Diajari salat. Setelah thumma amaruhu, kemudian diajarkan kepada orang yang baru masuk Islam tersebut, ini doanya orang muallaf, muallaf, orang baru masuk Islam diajari salat, kemudian diajari doa ini. Yad'u biha ula'il kalimati, dengan kalimat berikut ini, Allahumma ighfirli. Padahal orang mu'allaf tidak punya dosa. Tapi inilah ajaran Nabi. Ighfirli, ampuni aku. Tapi yang tidak mu'allaf pun juga tetap dianjurkan doa ini. Warhamni, berikan kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Wahdini, berikan hidayah kepadaku ya Allah. Wa'afini, berikan kepadaku afiyah, kesehatan lahir dan batin, afiyah. Warzuqni, berikan kepadaku rezeki. Rezeki itu luas. Ada rezeki, rezeki itu ada rezeki dalam bentuk karunia pemberian, ada rezeki dalam bentuk penghalangan. Dihalang, tidak dihalangi dari sakit, rezeki. Diberi uang, ternak, rezeki. Jadi kalau sudah rezeki dari Allah itu luas, jangan dianggap rezeki yang diberikan. Yang dijauhkan dari kita pun bentuk rezeki. Urzuqni ya Allah, berikan rezeki kepadaku, minta kepada Allah agar diberi Allah rezeki. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Fi riwayatin, disebut dalam riwayat An Tariq juga, annahu sami'a Nabi, beliau mendengar baginda Nabi Sayyidina Tariq. Wa tahu rajulun, datang seorang laki-laki, bukan seorang muallaf tadi, bukan, tapi seorang laki-laki lebih, ini ceritanya lebih umum lagi. Faqala ya Rasulullah, kaifa aqulu khina as'alu rabbi ya Rasulullah. Apa yang aku ucapkan kalau aku memohon kepada Tuhanku? Maksudnya apa? Aku kalau doa gimana sebaiknya Rasulullah? Kul, katakanlah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, dan berikan kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Pengampunan ini penting. Kita berdosa setiap saat, sesaat dengan mata kita, telinga kita. Mintalah kepada Allah sesering mungkin, ighfirli,
Bahkan di saat kita sujud, setelah sujud, duduk, Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Ini kan doa-doa ya. Cuman karena kita sholatnya ngebut, nggak sadar kalau kita ternyata doa kita banyak. Ya karena nggak sadar gimana dikabul, sadar dong kalau doa. Kalau Allahumma firli, ya Allah ampuni. Warhamni wajburni. Wah ini wajburni, hari ini kayaknya banyak harus wajburni. Hah? Wajburni itu, jabr itu tambal hati, kalau letak ditambal. Susah bisa hibur hatiku ya Allah. Yang gelisah, susah jadi dihibur. Hiburnya bagaimana? Yang suaminya cerewet, jadi baik lembut hati. Yang istrinya cerewet, lembut hati. Anaknya yang mengganggu selama ini jadi benar. Dihibur terus oleh Allah. Wajburni warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Dan seterusnya. Itu dalam doa salat kita. Jadi kita sudah banyak doa, hanya yang perlu kita hadirkan saat ini bagaimana di saat kita memanjatkan doa kepada Allah, kita hadirkan khudu', khusyuk. Kita sadari permohonan kita. Wa'afini, lanjutan doa. Wa'afini ya Allah, dan berikan kepada kami afiyah. Afiyah itu kesehatan. Warzuqni, dan berikan kepada kami karunia rizki darimu. Wa inna haula'i, kata Sayyidina Tariq, semua doa-doa itu tajma', mencakup laka kebaikan untukmu dunia, di dunia, wa akhiratika, tajma' laka dunyaka wa akhirataka, duniamu dan akhiratmu. Allah, subhanallah. Satu lagi doaan Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga senantiasa Allah berikan keridhaan kepada keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah musarrifal qulub, yang memalingkan hati, yang menguasai hati kita Allah. Setan enggak bisa, tapi setan memberikan was-was. Di saat seorang hamba melirik, akhirnya apa? Karena sudah tidak dengan Allah, dilepas oleh Allah, dilibet. Maka was-was syaitan. Kalau Allah, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Dalam doa lain, di akhir sholat kita, dalam tasyahud, Allahumma ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati seorang hamba. Musarrifal qulub, yang memalingkan hati. Sarrif qulubuna ala ta'atik, maka kami mohon hadapkan, palingkan dari kemalasan. Ala ta'atik, palingkan hati kami, hadapkan hati kami kepada ketaatan. Minta kepada Allah, biar senang bangun malam, biar senang ngaji, masa ngaji berangkat dari rumah sampai di sini gandeng suaminya cemberut terus. Nggak mau ngaji dia. Cuman suaminya kan baik, dirahayu terus, dijanjiin. Setiap berangkat ngaji sekali anting. Wah, saya ngerepoti lah begitu. Tidak setelah ini. Kalau kita banyak doa ini aman. Ya Allah, hadapkan hati kami kepada ibadah. Biar senang ibadah, senang sedekah. Dulu mah pelit, karena sering banyak doa gini, langsung jadi dermawan. Orang pelit doa begini takut juga. Wah nanti saya banyak doa jadi dermawan saya. Wah kacau ini. Doa dermawan takut sih. Orang pelit, super pelit dia kalau begitu. Ada Superman, ada super pelit. Sarrif qulubana, hadapkan hati kami. Kalau sarrif itu dari mengarah kini dipalingkan ke yang lainnya. Ini hatinya enggak benar, diarahkan kepada ta'atik, taat kepada Allah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Masih banyak doa-doa, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.